Oke, kita akan mengulang lagi karena tadi tidak terekam ya. Tapi saya tidak terlalu banyak karena sudah agak capek, Pak. Tadi sudah saya rekam, Pak, tapi tidak terekam. Akhirnya mengerekam kembali. Kerja bangku adalah salah satu kompetensi untuk mengerjakan bagian kerja yang berfungsi sebagai acuan kita untuk masuk ke dunia kerja dan membuat suatu benda yang kita inginkan secara manual dan bermanfaat dalam dunia kerja. Tujuannya itu untuk melatih mahasiswa agar mampu mengerjakan berbagai pekerjaan manapun, baik yang menggunakan mesin atau yang tidak menggunakan mesin atau manual, melatih kesabaran, ketelitian dalam melakukan segala hal. Keselamatannya itu ada ini untuk alat-alatnya, menggunakan sepatu safety untuk melindungi kaki dari logam berat atau peralatan yang tajam. Sepatu safety jika tidak tahu bisa menggunakan sepatu tambang kan, sama pucukannya juga keras ya kan. Atau sepatu untuk di lapangan itu pucukannya kan keras, ada terlindung oleh besi. Atau sepatu TNI lah, menggunakan baju praktek sesuai standar bengkel, menggunakan baju yang disediakan oleh bengkel atau tempat kerja atau dari universitas. Gunakan sarung tangan pada saat mengikir bila diperlukan, jika diperlukan bisa menggunakan sarung tangan, jika tidak apa-apa. Simpan peralatan kerja pada tempatnya agar tidak terjadi sesuatu membahayakan. Jangan meletakkan alat-alat tajam di dalam kantong baju. Sarannya, hati-hati dalam menggunakan alat kerja bangku karena sangat bahaya. Peraturannya itu tidak ada di sini ya, akan saya sebutkan secara manual. Yang saya tahu itu tidak boleh merokok, tidak boleh makan dan minum, lalu meletakkan tas atau barang bawaan di tempat yang sudah disediakan. Wajib menjaga kebersihan jika sudah selesai menggunakan ruang praktek kerja bangku atau mengembalikan semua alat-alatnya. Dilarang membawa pulang barang yang terdapat di tempat kerja bangku. Macam-macam alatnya ada penggores, untuk membuat garis, khususnya penandaan garis pada permukaan logam benda kerja. Macam-macam penggores yang sering digunakan itu ada 4, yaitu penggores sederhana, terus yang ujungnya bengkok, terus yang dapat diubah-ubah ujungnya, penggores dengan ketinggian yang dapat diatur sesuai skala penggunaannya, dilakukan di atas meja pengukur kerataan. Lalu ada cap atau stem, itu digunakan untuk membuat huruf yang menandai logam, huruf di logam atau di tempat bukan logam seperti kayu bisa, atau dimana saja yang penting bisa dicap. Itu untuk membuat watermark atau hak cipta lah. Penitik untuk membuat lubang pada benda kerja. Penitik ini biasanya digunakannya untuk saat ingin melakukan awal pengeboran, seperti yang tempatnya susah atau tempatnya terlalu rata yang tidak ada lubangnya, tidak ada jalurnya, bisa gunakan penitik untuk membuat jalan. Terus jangka ini ada jangka tusuk dan jangka hati ya, kita next saja. Terus ada pahat. Pahat ini untuk membuat alur, meratakan bidang, membentuk sudut dan sebagainya. Lalu ada kikir terbuat dari baja karbon tinggi yang di tempat yang disesuaikan dengan ukuran panjang, bentuk, jenis dan gigi pemotongnya. Kikir ini untuk menghaluskan barang permukaan yang sudah selesai dikerjakan. Ada kikir flat, setengah bulat, segi 4, bulat, segi 3, pisau. Nanti akan saya jelaskan di akhir video untuk cara pengerjaannya. Gergaji tangan itu ada 3 juga, ada 3: gergaji pembelah, gergaji pemotong, gergaji punggung. Gergaji digunakan untuk memotong benda kerja yang selanjutnya untuk dikerjakan kembali. Beberapa jenis gergaji tangan yang umum digunakan dalam proses kerja bangku seperti ini: gergaji belah, gergaji pemotong, gergaji punggung. Gergaji belah itu seperti gergaji yang ada di rumah. Terus gergaji pemotong ini untuk memotong kayu, sama untuk membelah kayu juga bisa. Gergaji punggung ini kalau itu ya hampir sama seperti gergaji paralon itu loh. Nah, tabor itu ada 3 macamnya.
mata bar itu untuk membuat lubang. Sudut puncak bar 118 derajat itu untuk bahan baja lunak, 136 untuk baja keras, 105 itu untuk bahan yang lunak. Terus ada rimmer tangan atau peluas. Rimmer peluas adalah alat potong untuk menghaluskan permukaan lubang dan seterusnya. Pemotong ulir luar, untuk memotong ulir pada bagian luar atau pada batang baut dengan tangan. Lalu ada tap tangan, ini tap tangan dari 3 buah dalam satu setnya. Ada tap konis, tap antara, dan tap rata. Lalu ada gunting, di sini gunting ada banyak ya. Ya, saya akan menyebutkannya. Untuk fungsi-fungsinya ada di sini. Ya, akan saya sebutkan fungsi-fungsinya yang sering digunakan saja. Gunting tangan lurus digunakan untuk menggunting lurus, itu seperti gunting pada umumnya ada di rumah juga bisa. Terus gunting tangan paruh burung, ini untuk lengkung luarnya seperti burung, seperti pocokan seperti paruh burung, di atasnya besar, agak melengkung. Itu untuk memotong bentuk yang tidak beraturan. Ada gunting tangan kombinasi, itu memotong lengkung sehingga dapat digunakan memotong bentuk yang tidak beraturan. Gunting paruh burung tadi salah ya, paruh burung itu untuk memotong lengkung luar atau lengkung berdiameter kecil untuk memotong pipa. Untuk memotong pipa tanpa menggunakan gerinda itu juga bisa, tapi yang tipis pipanya. Kalau pipanya tebal ya pakai gerinda. Gunting tangan dirgantara, ini ada 3 bentuknya, lurus, kiri, dan kanan. Gunting tangan bulldog, ini ada 1 doang. Ini untuk memotong plat agak tebal, maksimalnya 1,5 mili. Gunting tangan lingkaran, untuk memotong bentuk lingkaran karena sisi potongnya lengkung. Gunting tangan trojan untuk memotong lurus dan lengkung. Lalu ada palu di sini ada banyak ya. Ada palu konde, palu lunak, terus palu kayu, palu plastik dan karet, palu kulit. Terus ada palu pembentuk seperti palu pengeling untuk membentuk kepala paku keling, palu pelipat, palu pelengkung, palu peregang, palu penipis, palu perata. Perata ini untuk finishing. Ragum atau penjepit ini yang harus ada, ini wajib ada ini. Ragum itu untuk menjepit benda kerja pada waktu pengerjaan mekanik seperti mengikir, memahat, memotong. Tang ini ada banyak juga, tapi secara umum digunakan untuk memegang ya kan, untuk membengkokkan, untuk menahan. Kalau untuk memotong sih ada tang potong, itu ada sendiri tang potong, tapi kayaknya kalau tang ini hampir jarang kalau digunakan, mungkin untuk memotong kabel atau memotong kawat gitu. Kalau kunci ini tidak terlalu ya, aslinya juga dibutuhkan tapi tidak masuk di poin kita. Lalu ada obeng ini untuk memutar baut yang memiliki kepala beralur, baik yang beralur lurus maupun beralur silang. Itu kalau nama itu obeng min atau obeng plus ya. Terus meja datar ini ya untuk alatnya dari kerja bangku, untuk menaruh alatnya, untuk tempat-tempat ragum itu. Terus tekniknya ini langsung ke tekniknya aja, cara megangnya. Tangan kanan, peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari di atas pegangan dan jari lainnya di bawah pegangan. Berarti yang digenggam menggunakan tangan kanan, terus jempolnya itu seperti menahan ke kikirnya. Tangan kiri di ujung kikir, lalu sedikit ditekukkan akan tapi tidak dapat memegang atau tidak sampai memegang atau menggenggam, seperti hanya untuk menahan gitu. Memberi tekanan menggunakan kikir yang kecil dengan gerakan tidak terlalu kuat, dan pegang kikir dengan tangan kanan menunjuk kikir dipegang oleh ibu jari dan jari lainnya. Cara kerjanya itu ditekan lalu didorong ke depan dengan tenaga yang super maksimum atau sekuat-kuatnya. Lalu untuk ke belakang itu tidak usah ditekan, tidak harus langsung diangkat saja, lalu kembalikan lagi, terus dorong ke depan lagi seperti itu sampai halus. Terus fungsi kikir itu untuk mempertajam suatu benda. Kalau untuk gergaji mempertajam, kalau setelah
gerinda atau setelah memotong itu bisa untuk menghaluskan. Konstruksi kikir, satu pekerjaan mengikir suatu pekerjaan dalam proses pengikiran atau pemotongan pengemukaan benda kerja di gigi kikir. Kikir ada tiga berdasarkan permukaannya, ada kikir kasar, sedang, dan halus. Kikir kasar itu untuk yang pertama setelah dipotong, itu untuk menghaluskan pertama. Jika atau belum pernah dikikir sama sekali, belum pernah dihaluskan, bisa menggunakan kikir kasar. Lalu kikir sedang itu untuk yang step kedua atau step setelah menggunakan kikir atau setelah dihaluskan, yang permukaannya tidak terlalu kasar. Lalu kikir halus itu untuk finishing, untuk mengikir benda yang sudah dihaluskan terlebih dahulu, jadi untuk kayak seperti menatakan kembali tapi agak dihaluskan lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.